Bidayah qoblal bidayah, ibtida qoblal ibtida. Uhayyikum tahiyatan islami khalidah, tahiyatan lil barakah, tahiyatan ahlil jannah, wa ya'dil maula min ahliha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan bulan penuh keberkahan yang dimana kita harus memperbanyak ibadah, introspeksi diri maupun refleksi. Namun, dengan perkembangan teknologi seperti saat ini, membawa tantangan baru kepada kita untuk mempertahankan kualitas puasa. Memang benar, teknologi membawa dampak positif dalam aspek kehidupan. Namun, penggunaannya yang tidak efisien dapat membawa dampak negatif bagi kita untuk mempertahankan kualitas puasa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana kemudahan teknologi di internet dan di media sosial dapat mengancam kualitas puasa kita, terutama dalam hal kemaksiatan, berujar kebencian, dan bermalas-malasan. Kita harus ingat hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta yang berbunyi, As-siyamul junnah, fa idza kana ahadakum sha'iman fala yarfus wala yajhal, fa in imru'un qatalah aw syatabah falyakul inni sha'iman, inni sha'iman. Yang artinya, puasa adalah perisai. Jika ada salah satu orang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan berlaku jahil. Dan jika ada orang lain yang mengajaknya berkelahi dan menghinanya, maka dia harus mengatakan, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Imam Malik. Salah satu dampak negatif dari penyebaran teknologi di internet dan di media sosial yaitu meningkatnya paparan terhadap konten-konten negatif dan kemaksiatan. Akses yang tak terbatas ke berbagai jenis konten dapat membuat orang rentan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam. Selain itu, media sosial juga menjadi platform penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan agama Islam. Hal itu tentu membuat orang-orang akan terpengaruh pikiran dan perilakunya, terutama ketika bulan Ramadan, ketika spiritual diri sedang ditingkatkan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain kemaksiatan, dampak negatif dari kemudahan teknologi di internet dan di media sosial yaitu menyebabkan perilaku bermalas-malasan dan pemborosan waktu. Akses tak terbatas ke berbagai aplikasi dan platform media sosial dapat menghabiskan waktu yang seharusnya kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketakwaan. Memang nyata, media sosial sangat melenakan. Waktu berjalan begitu cepat ketika kita sedang memegang smartphone dan berselancar di dunia maya. Semua yang kita butuhkan dapat dengan mudahnya diakses di media sosial. Meskipun tantangan yang kita hadapi akibat penyebaran teknologi di internet dan di media sosial sangatlah besar, namun ada beberapa langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk menghadapi dampak negatif tersebut. Yang pertama, kita harus meningkatkan kesadaran diri. Yang kedua,
kita harus membatasi waktu online. Yang ketiga, kita harus memilih konten-konten yang bermutu dan bermanfaat. Yang keempat, kita harus meningkatkan koneksi spiritual. Dengan mengambil langkah-langkah pencegahan seperti ini, kita dapat terhindar dari kemudahan teknologi di internet dan media sosial. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang Muslim, kita harus menjadikan bulan Ramadan sebagai waktu yang tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan ketakwaan, dan mengintrospeksi diri. Semoga kita diberi kemudahan dan kesabaran dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, datangnya dari saya pribadi, dan jika ada lebihnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Undur maqalah wa la tandur man qala billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah azan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Seger. Loh, kok sudah buka puasa? Kan belum waktunya. Di HP ku kan udah ada bunyi adzan, jadi aman dong. Ngawur, adzan di HP kan bukan jadi patokan. Makanya belajar fikih puasa di buku panduan lengkap fikih puasa karya Gus Ahmad Rifai. Di sini diterangkan bahwa adzan di masjid, TV dan radio ini sebenarnya bukan jadi patokan. Buku ini hadir dengan sistematis, lengkap dan dilengkapi sumber rujukan dari kitab-kitab fikih ala madhab Imam Syafi'i. Mulai dari syarat wajib puasa sampai tanya jawab seputar puasa ada di buku ini. Buku ini tersedia di distro Darul Hidayah. Buruan di. Oke, OTW order.